Oke, pada saat ini saya akan tunjukkan kepada Anda. Di belakang saya ini ada sebuah makam. Namanya, pemilik makam ini adalah Romo Hubertus Louis Okarm. Nah, menurut cerita dia adalah Romo pertama yang datang ke tempat ini. Dia adalah Romo yang meletakkan dasar di paroki ini. Dia adalah Romo pertama yang bertugas di paroki ini. Nah, makamnya ada di belakang saya ini. Kita akan lihat dari dekat makam dari Romo Hubertus Louis Okarm. Dia adalah Romo pertama dan orang-orang memberikan kesannya bahwa Romo ini sangat baik dan dia sangat mengenal secara lebih dekat umat yang dia layani, karena dia melakukan begitu banyak kunjungan ke rumah-rumah umat sehingga memberikan kesan yang sangat positif kepada umat yang dilayani, sehingga umat selalu mengenang dia. Nah, oke, kita lihat makamnya dari dekat. Nah, inilah makamnya. Inilah makam dari Romo kita Hubertus. Nah, ini adalah makam dari Romo Hubertus Louis Okarm. Romo Louis Okarm. Dia lahir pada tanggal 25 Agustus 1924 dan Romo Hubertus Louis wafat pada tanggal 8 Agustus 1973. Nah, inilah makamnya. Kita lihat dari dekat. Salah satu makam ini terletak persis di sebelah gereja Katolik Santa Annunziata Loh-Dalem. Nah, ini adalah gereja Loh-Dalemnya. Tampak seperti ini. Di samping ini ada sebuah gua Maria. Nah, ini adalah gua Marianya. Jadi saya hanya menunjukkan kepada Anda makam Romo Hubertus Louis, karena dia termasuk seorang Romo yang oleh umat beriman di tempat ini Romo yang sangat baik sekali, dan Romo yang sangat dekat dengan umat karena dia selalu membuat kunjungan ke rumah-rumah umat, sehingga dia sangat dikenal oleh umat beriman di paroki Loh-Dalem. Nah, ini adalah gerejanya. Sekali lagi kita lihat lagi secara lebih dekat makam dari Romo Hubertus Louis. Nah, ini makamnya. Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa pada waktu itu segala sesuatu masih sangat terbatas, baik transportasi, ekonomi, dan lain-lain sebagainya, sehingga segala sesuatu harus ditempuh dengan sepeda motor, sepeda ontel, dan juga harus berjalan kaki. Sementara umat-umat berada di stasi-stasi yang jauh, tapi Romo ini dia selalu mengunjungi rumah-rumah umat. Oke, di belakang saya ini adalah seorang Frater Karmel. Saya akan tanya dia. Dia bercerita sedikit tentang Romo Hubertus. Bacanya apa? Louis? Lohes. Oh, Lohes. Bacanya Lohes. Maaf, dari tadi itu saya clear. Bacanya Lohes. Ya Louis sih. Oke. Saya akan tanya kepada Frater. Dengan Frater siapa? Pater Yohanes Paulus Noendi. Nah, panggilnya Frater Paulus. Pater Noe. Oh, Frater Noe. Frater Noe, kok kenal Romo Lohes itu gimana menurut Anda?
Ya sudah pasti saya nggak pernah ketemu Romo Lohes ya, karena ini kan konfrater pendahulu saya sudah jauh sekali. Saya cuma hanya mendengar kisahnya dari umat-umat Katolik di Paroki Purworejo. Kebetulan saya ditempatkan di sana stase sama 1 tahun. Nah, coba kisahkan sedikit mengenai Romo Lohes. Nah, Romo Lohes ini terkenal naik kuda. Nah, Oh, naik kuda ternyata. ya kemana-mana itu selalu naik kuda, ke stasi-stasi itu naik kuda. Nah, jadi dia mengunjungi umat dengan kuda, terus ya keliling-keliling Purworejo itu dengan kuda. Terus beliau itu dengan anak-anak itu dikisahkan selalu memberi permen. Siapapun yang ia temui di jalan itu, entah anak itu Katolik atau non Bukan Katolik, ya. itu pasti disapa, terus dikasih permen. Dan anak-anak di sana yang bukan Katolik itu setelah melihat Romo Lohes selalu, Romo berkah dalam, selalu begitu. Oh. Itu kisah yang dikisahkan umat Purworejo yang paling mengesankan tentang Romo Lohes. Juga dia itu termasuk pencetus Paroki Purworejo juga. Jadi beliau ini pastor paroki pertama di sana, dan kemudian dipindahkan ke Lodalem dan meninggalnya juga di tempat ini. Makanya makamnya Romo Lohes ini di sini, seperti itu. Selain itu ada kisah lain lagi yang pernah Frater dengar tentang kisah dari Romo Lohes. Karena ini kalau tidak salah 50 tahun nanti. Iya, tahun ini 50 tahun meninggalnya Romo Lohes. Ya. Saya juga banyak mendengar bahwa Romo Lohes ini sangat fasih sekali bahasa Jawa. Ngalah-ngalahkan orang Jawa yang asli katanya. Oh, jadi Romo Lohes ini dia pintar bahasa Jawa. Iya, itu bahasa Jawanya Kromo, katanya itu pintar sekali. Saya nggak tahu. Oh iya, bentar, Frater. Ini Romo Lohes ini asalnya dari mana? Orang mana? Belanda atau dari mana? Iya, sepertinya Belanda ya mungkin ya. Dari namanya sih sepertinya nama-nama Belanda. Nah, kisahnya itu sebenarnya kan Romo Lohuis ya. Cuma karena umat Katolik ini nggak bisa bahasa Belanda, mereka itu memanggilnya itu Romo Lohes. Oh, jadi harusnya Lohuis, tapi Ya, kan orang ya, namanya tuh Romo gitu. Hubertus Louis Okarem. Tapi sama umat dipanggil Romo Lohes karena mereka nggak tahu. cara Nggak bisa menyebut menyebutnya. Louis itu Oh, bagaimana. ternyata begitu. Seperti Oh. itu ya, banyak. Frater, saya dengar tuh katanya sering orang-orang datang ke sini untuk berdoa di tempat ini. Iya, saya juga mendengar seperti itu ya. Mereka entah mungkin sekedar sowan, nyekar, atau mungkin minta doa dari Romo Lohes. Juga selama hidupnya Romo Lohes ini juga, kalau menurut kesaksian umat ini, sangat rendah hati sekali, menunjukkan kekudusan dalam hidupnya. Makanya sampai sudah meninggal 50 tahun pun umat masih mengenang, mengingat Romo Lohes dengan datang sowan, nyekar, memohon doa dari Romo Lohes, seperti itu. Bahkan di Purworejo sana walaupun jauh dan Lodalem pun mereka ngomongnya sih sesekali pasti sowan ke makamnya Romo Lohes. Begitu. Nah, begitulah kisah tentang Romo Lohes. Dari cerita Frater kita bisa mengambil makna bahwa kunjungan itu sangat penting. Karena tadi Frater katakan Romo Lohes dia berkunjung mengelilingi umat dengan menggunakan kuda, juga sepeda motor, dan juga jalan kaki. Nah, dia suka menyapa umat. Dia sangat dekat dengan umat sehingga sampai tahun ini kematiannya sudah mencapai 50 tahun, masih banyak orang yang mengenang, bahkan makamnya selalu ramai dikunjungi. Nah, itulah nilai positif ya, menjadi bahan refleksi bagi kita sekalian. Siapa kita itu tidak penting, kehadiran itu yang paling penting. Apa yang kita buat itu yang paling penting. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh Romo Lohes. Nah, makamnya ada di sini. Nah, ini kita lihat fraternya, dia datang sebagai anggota Karmel. Dia datang berdoa kepada mengunjungi makam Romo Lohes pendahulu. Berarti Romo Lohes ini Romo pertama Karmel. Enggak sih, cuman dia ini kalau dari kisah umat ini, dia ini yang apa istilahnya membuka misi paroki Purworejo ya, ini Romo Lohes. Oh. Yang mendatangkan misericordia ke Purworejo dan Lodalem juga Romo Lohes. Oh, Makanya wajahnya Romo Lohes ini kok kita kebiarannya misericordia di Purworejo Lodalem pasti ada. Karena Romo Lohes ini katanya yang mengundang para misericordia, hadir berkarya. Makanya muncullah klinik Panti Palimirmo dengan klinik Panti Rahayu.
Nah itu atas jasa dari Romo Lohes. Iya, itu Romo Lohes yang mengundang. Oh ternyata Romo Lohes luar biasa. Enrique Sumare, Romo Hubertus Louis Okarem, Gerejan Antonius Louis, Pangen Paroki Lodalem. Enrique itu di sini, Sumare itu mungkin bersemayam kali ya, bersemayam. Romo Hubertus Louis Okarem, nama aslinya itulah mungkin Gerejan Antonius Louis, Pangen Paroki Lodalem. Mungkin Mbok artinya pastor paroki pertama apa-apa nggak tahu. Ya. Mios itu lahir, Seto itu meninggal, wafat. Nah inilah makamnya. Makamnya sekali lagi berada tepat di samping gereja dan pastoran paroki Loh Dalem.